Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi dan lagi sampai kita tidak lagi senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan bumi ini untuk kita mencontoh daripada beliau. Beliau diutus agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal mukaddimah khatib membaca surah Wal Asr, ulama kita mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surah-surah yang lain kecuali hanya surah Wal Asr saja yang Allah turunkan, maka itu sudah cukup untuk kita jadikan sebagai petunjuk, pedoman hidup agar kehidupan kita di dunia bahagia, lebih-lebih lagi di akhirat insya-Allah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Wal Asr, di antara isinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Kata Allah, manusia ini rugi, siapapun dia. Baik apakah dia seorang presiden, seorang pejabat, pengusaha, pedagang, orang kaya, orang miskin, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya rugi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika manusia yang mengatakan rugi, maka nilai kerugiannya ini masih bisa dihitung. Pun di mau pada direken ada ko ya roru patauwe maka dah rugi kak.
Sebagai contoh, pedagang lontong misalnya. Pedagang lontong mengatakan, hari ini saya rugi. Nilai kerugiannya masih bisa dihitung. Bisa saja ratusan ribu ataupun juga jutaan. Begitupun juga kita sebagai petani rumput laut. Ketika ada di antara kita mengatakan, bulan ini saya rugi bertani rumput laut, maka nilai kerugiannya ini pun masih bisa dihitung. Apakah jutaan ataukah kerugiannya puluhan juta. Kalau pedagang emas yang mengatakan saya rugi di dalam perdagangan saya, maka ini pun masih bisa dihitung nilai kerugiannya. Bisa saja nilai kerugiannya ratusan juta rupiah. Tapi kalau Menteri Perdagangan misalnya mengatakan saya rugi, maka nilai kerugiannya ini pun masih bisa dihitung. Bisa ratusan juta, bisa miliaran, bisa triliunan. Jadi nilai kerugian ini dilihat dari siapa yang mengatakan, berbeda-beda tingkatannya. Siapa yang mengatakan berbeda-beda tingkatannya. Yang pedagang lontong, petani rumput laut, pedagang emas, ini beda-beda tingkatannya, tapi ini masih bisa dihitung nilai daripada kerugiannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam surah Al-Asr yang mengatakan rugi kepada kita manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia ini berada di dalam kerugian, maka nilai kerugiannya ini tidak bisa kita hitung. Begitu besar nilai kerugian yang dialami manusia ini ketika Allah mengatakan manusia ini berada di dalam kerugian. Tapi untuk memahami daripada nilai kerugian yang dikatakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, memberikan perumpamaan, contoh. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ketika orang-orang kafir yang hidup di dunia ini kemudian mati dalam keadaan kekafiran, maka ketika di akhirat, ketika sudah berada di dalam siksa Allah Subhanahu wa taala, sudah berada di dalam neraka, sudah merasakan penderitaan yang sangat luar biasa, maka apa kata penduduk neraka ini, andaikan diberikan daripada emas yang besarnya banyaknya emasnya ini sepenuh bumi, maka dia rela menukarkan atau menebus dirinya dengan emas ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa keluar daripada penderitaan yang dialaminya dalam neraka. Bisa kita bayangkan bagaimana banyaknya daripada harta yang dimiliki, sepenuh bumi emas, tapi karena mereka merasakan penderitaan yang begitu dahsyat di dalam neraka, maka dia rela menyerahkannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala demi menebus dirinya agar dikeluarkan dari neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolaknya, ditolak daripada tebusan itu. Kenapa ditolak? Karena di akhirat yang berlaku bukan emas, yang berlaku di akhirat bukan harta, yang berlaku di akhirat bukan kekayaan. Tapi apa yang berlaku di akhirat? Yang berlaku di akhirat adalah amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia yang berlaku adalah rupiah. Maka ketika kita mau ke Malaysia, di Malaysia yang berlaku adalah ringgit. Maka berapapun uang rupiah yang kita bawa ke Malaysia itu tidak berguna, tidak ada gunanya, kecuali uang rupiah kita itu tukar dengan ringgit, baru ada gunanya. Begitupun juga ketika kita ke Arab, yang berlaku di Arab adalah real. Berapa banyak pun rupiah yang kita bawa ke Arab itu tidak akan berlaku.
nanti berlaku ketika uang rupiah kita tukar dengan rial. Begitupun juga ketika kita ke Amerika, yang berlaku di Amerika adalah dolar. Berapapun uang rupiah yang kita bawa ke Amerika tidak ada gunanya, tidak berlaku, kecuali kita tukar dengan dolar barulah berlaku. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita ke Malaysia kita sudah meninggal, belum tentu kita ke Arab kita sudah meninggal, belum tentu kita ke Amerika kita sudah meninggal. Tapi kita berangkat ke akhirat itu adalah perkara-perkara yang pasti. Kita berangkat ke akhirat adalah perkara-perkara yang pasti. Olehnya itu, segera kita menukar sebagian daripada harta-harta yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya di akhirat nanti ada yang kita dapatkan. Karena harta yang kita miliki di dunia ini, ketika kita tidak tukarkan, kita tidak konversikan menjadi amal, maka itu tidak ada gunanya. Sebagai contoh misalnya di masjid kita ini, alhamdulillah, ada program setiap Jumat kita bersedekah 1 liter beras. 1 liter beras ini adalah praktek bagaimana kita mengkonversikan atau merubah beras kita menjadi amal, sehingga insya Allah di akhirat nanti beras-beras yang kita sedekahkan itu akan bermanfaat untuk kita nanti di akhirat insya Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, kesempatan hidup di dunia ini, maka jangan kita menunda-nunda untuk senantiasa berbuat amal. Karena ada lanjutan di dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, manusia ini berada di dalam kerugian kecuali ada pengecualian, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi manusia tidak rugi apabila dia beriman dan beramal soleh. Olehnya itu, marilah kita senantiasa berlomba-lomba untuk memperbanyak daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal soleh, agar kiranya dengan amal-amal yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, sehingga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bahagiakan kita di dunia yang sementara ini, di akhirat nanti yang selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.